gitu ya. Misalnya di sini dari mana saja? Ada yang dari NTB ada? Dari mana? Kalimantan ada? Cilok ada, Pak, tapi nggak banyak yang jual. Oke. Gimana? Samarinda, Pak. Samarinda. Terus dari mana lagi? Dari Makassar, Pak. Oh, dari Makassar. Ya, Oke, Pak. kira-kira ada nggak tuh makanan yang sama dengan daerah tempat Anda? Yang sudah Anda temui tadi sudah disebutkan. Ada, Pak, namanya juga sama. Namanya sama? Rasanya Iya. gimana? Rasanya sih agak beda, Pak. Nah, coba Anda deskripsikan. Biar kami tahu perbedaannya bagaimana. Kalau rasanya di sini agak lebih ke condong ke arah manis gitu, Pak. Oke. Kalau di sana? Sana gurih tapi asin, tapi lebih besar di sini, Pak, ciloknya. Oke. Nah, itu contoh yang tadi Bapak bilang. Bahwa makanan itu diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Coba Anda bayangkan kalau rumah makan Padang, gayanya gaya Payakumbuh. Anda tahu, kalau Anda tidak terbiasa dengan makanan pedas, makan masakan Padang, dengan kita mengeluarkan gayanya gaya Payakumbuh, gitu ya, yang terjadi adalah tidak bisa dinikmati makanan itu. Karena Anda akan sibuk dengan minum air. Karena gini ya, untuk makanan Minang, masakan Padang, khususnya dari Payakumbuh, itu ada 2 jenis cabai. Selain cabai merah atau cabai keriting ya, dia pakai ademina namanya. Ademia ini banyak orang yang bilang kalau ahli-ahli kuliner, orang chef gitu ya, seperti Chef Arnold, itu bilangnya Sichuan pepper. Jadi lada dari Sichuan, AD5 ini. Sedangkan AD5 ini sudah ada sejak sebelum orang Cina datang ke Nusantara. Dan itu pedasnya minta ampun. Coba bayangkan kalau itu semua dibawa ke sini, itu yang menjadi permasalahan adalah kita akan sering-sering minum. Tidak bisa menikmati bagaimana rasanya rendang. Katanya rendang kan termasuk makanan yang paling enak ya, versi CNN ya, di dunia. Kita nggak bisa bagaimana menikmati nikmatnya, misalnya gulai ayam, atau cincang, atau kepala kakap. Kalau kita mau pakai gaya dari Payakumbuh, tanpa kita mengadopsi taste atau rasa dari daerah setempat. Nah, begitu juga makanan yang Anda temui. Barusan sudah dideskripsikan oleh teman Anda, ada di daerah tempat asal saya ada, tapi rasa ternyata beda. Nah, sekarang bisa nggak Anda deskripsikan ya bagaimana perbedaan-perbedaan makanan yang sudah Anda temui dengan makanan yang serupa, yang mirip dengan makanan dari daerah Anda. Nah, itu harus bisa Anda deskripsikan tuh. Jadi ada beberapa yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah yang tadi, bagaimana perbedaan makanan dari daerah Sunda dengan daerah tempat asal Anda. Lalu ada nggak makanan yang serupa di daerah tempat Anda dan bagaimana Anda mendeskripsikannya? Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana mengadopsi makanan-makanan yang Anda temui dengan gaya atau dengan taste dari tempat asal Anda. Seperti contoh tadi, cilok ya tadi ya. Cilok di tempat saya lebih gurih, lebih asin.
dan cenderung pedas mungkin bumbunya. Tetapi ternyata di sini enggak, sini cenderung manis, Pak. Gitu ya. Nah, itu mendeskripsikannya. Nah, kira-kira di tempat Anda seperti apa? Misalnya cakwe ada nggak di tempat Anda? Biasanya kalau di Kalimantan, itu pengaruh makanan Cina, pengaruh dari Cina, makanannya akan lebih banyak di Kalimantan. Karena terakhir waktu saya pernah ke Kalimantan, saya udah 2 kali ke Kalimantan, gitu ya. Nah, itu banyak pengaruh dari makanan-makanan Cina dalam makanan asli Kalimantan, gitu ya. Saya itu memang ada pengaruhnya, karena kebetulan memang Cina itu jauh lebih masuk akal, lebih dekat masuk pengaruhnya ke Pulau Kalimantan, jelas melalui Malaysia, dibandingkan ke Jawa Barat. Secara geografis itu jauh lebih masuk akal, gitu. Jadi nggak aneh kalau ada beberapa makanan yang terpengaruh dari makanan Cina, ya. Nah, itu kalau Kalimantan. Cuma kalau untuk Makassar atau daerah lain, saya kurang paham. Nah, tugas Anda semua adalah mendeskripsikan itu semua yang tadi Bapak minta. Lalu, yang terakhir, kira-kira bagaimana persepsi Anda apabila Anda menemukan keberagaman dari makanan tadi? Kira-kira bagaimana persepsinya? Nah, itu bisa Anda jadikan refleksi untuk hari ini. Nah, mungkin Bu Is kalau mau nambahkan, mangga Bu Haji. Kalau dari Ibu, ya nanti setelah ini jawab ya, nanti dari pertanyaan-pertanyaan Pak Huri tadi. Sudah cukup sebenarnya kalau dari Pak Huri udah 3 pertanyaan tadi ya, sudah cukup. Ya. Cuman yang ditekankan lagi kalau ditanya persepsi berarti harus jawab semua nih, termasuk nanti padanya ya. Nah, menurut kalian nih, seperti tadi Pak Huri, saya pas ketemu sama mereka datang, ini yang cowok ini berempat satu rumah. Oke. Beda-beda daerah semua tuh, 4-4 ya. Makassar, Kalimantan, Tondako sama Kutai ya, Samarinda. Oh, ada yang dari Kutai. Saya tuh dapat oleh-oleh juga bahan dari Kutai saya. Nah, ini mereka tuh saya tanya, kamu makan apa tadi pagi? Gitu. Karena tadi kita ketemu di kampus. Ini Bu yang masak Igede. Ya, Igede yang masak, Igede dari dari Manado, tapi asli Bali sebenarnya. Oke. Saya tanya, bagaimana rasanya? Kita santap aja Bu, jawabannya begitu. Jadi mungkin yang diperlukan dalam kebinekaan kuliner ini ya, selain ada apa sikap apa sebenarnya yang paling penting dalam menghadapi perbedaan. Kalau ini sekarang dalam hal makanan gitu ya. Apa sih supaya kita tuh nerima dengan ikhlas hati kita. Jadi makan itu ya masuknya jadi daging gitu. Jangan sampai makan makanan yang sudah ada perbedaan ini yang masak siapa gitu, jangan sampai jadi bukan jadi daging gitu, malah jadi nggak masuknya masuk terpaksa gitu loh. Ya, itu harus seperti apa kalian, itu yang Ibu harapkan. Ya, saya yang perempuan kan juga sama nih, dari satu kamar tapi beda gitu ya ininya daerahnya. Nah, itu seperti apa? Itu aja dari Ibu. Oke. Nah, itu tambahan dari Ibu Haji Iis. Nah, sama jangan seperti kami orang Awak ya, orang Minang. Orang Padang itu kalau nggak ada rumah makan Padang nggak bisa makan dia. Jadi repot. Kalau saya pernah ke Papua, dulu saya 2 kali ke Papua, ke Timur sekali. Sekarang Timor Leste dia. Sudah jadi negara. Saya tahun 99 ke Timur.
saya nyari rumah makan Padang susah, Bu Haji. Yang terjadi adalah telur dadar akhirnya yang saya bikin. Karena hanya itu makanan yang bisa masuk. Iya, iya. Mungkin karena keluarga ya, background keluarga, masakan di rumah pun harus masakan minimal di rumah tuh harus ada gulai tiap hari. Nah, itu menyusahkan. Jadi betul apa kata Bu Haji Iis, ya makanan itu harus diterima dengan ikhlas. Dari manapun itu wujud dari bagaimana kayanya keberagaman kuliner kita. Ada kata yang bagus sebenarnya, quote yang bagus nih dari makanan sebenarnya Bu Haji. Saya nemu dari majalah Tempo. Ini menurut saya bagus sekali. Jadi dia dituliskan di majalah Tempo itu katanya makanan itu dibilangnya jangan menganggap makanan itu seperti Sumpah Pemuda. Karena kita tidak bisa mencirikan makanan asli Indonesia apa. Kalau kita ambil saja makanan asli Indonesia tumpeng, itu orang Papua nggak kenal tumpeng gitu. Ya, saya nggak tahu kalau di Kalimantan atau di Bali jelas kenal tumpeng ya. Tapi kalau di Papua, saya bisa yakin nggak kenal itu tumpeng. Jadi nggak bisa juga itu dijadikan representasi sebagai wujud persatuan atau simbol dari persatuan. Simbol dari persatuan itu tadi yang kata Bu Haji Iis. Makanan siapapun yang buat, ya diterima dengan ikhlas, dideskripsikan. Apa yang kurang, apa yang lebih. Jangan mentang-mentang perut lapar. Santap aja Bu. Ya santap aja, memang betul perut lapar kok. Gitu. Tapi nggak gitu juga, gitu ya. Maksud Bu Iis nggak kayak gitu juga. Nah, beda kan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, saya yakin Anda semua punya bahasa daerah. Tetapi disatukan dengan bahasa. Nah, kalau makanan nggak bisa. Artinya Anda harus bisa menerima dengan lapang dada makanan dari daerah manapun. Itu wujud dari persatuan, wujud dari kebinekaan. Nah, itu aja yang bisa saya ambil dari kalau Anda baca majalah Tempo, itu bisa. Nah, kalau misalnya dibutuhkan, saya bisa kirim ke WhatsApp-nya Bu Haji, nanti biar Bu Haji yang nyebarkan untuk ini anak-anak nih majalah Tempo. Karena kebetulan majalah Tempo ini agak sedikit susah ya, waktu itu pun udah terlanjur habis. Habis Bu, itu tahun 2015 kan Tempo itu yang antropologi kuliner itu. Nanti saya bisa kirim PDF-nya ke Bu Haji. Anda kalau suka baca, senang baca, ya silakan nanti minta dari Bu Haji Iis ya. Oke, mungkin itu dari saya, Bu Haji Iis. Ya, nuhun Pak Huri ya, mahasiswa coba bilang terima kasih pakai bahasa Sunda. Ya, nanti kita pakai bahasa masing-masing. Coba gimana? Ayo, gimana coba, Rizky? Nuhun Pak. Ya, mulai sering. Sami-sami. Nah, Bagus itu itu. jawabnya sami-sami ya. Ya. Biar kalian nanti belajar sedikit-sedikit supaya pas keluar itu setiap itu nuhun Pak. Nah, gitu. Tadi itu udah nanya ke saya Pak Huri, Bu, saya kok dipanggilnya Encep. Ini Itu Adinda apa? Julia, sami-sami. Jadi gini, ada kata dalam bahasa Sunda itu ada yang kalau biasanya kalau ke anak yang jauh lebih muda usianya, kita bilangnya sami-sami. Tapi kalau untuk ke yang seusia, seleting atau yang lebih tua, biasanya kita bilang sawang sulna. Nah, sawang sulna. Nah, kalau ke yang lebih tua, jadi jawabnya Ya, gimana? itu sawang sulna. Sawang sulna. Diulang lagi coba, Farhan. Apa aku bilang ini? Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak. Sami-sami. Oke, jadi
bisa semua pahami ya. Anda semua pahami refleksi kita untuk kebinekaan kuliner ini ya. Ibu berharap kalian tidak akan pernah puas ya. Refleksi ini untuk menguatkan rasa kebangsaan, lapang dada, persatuan kita ya, banyaklah dari kegiatan kebinekaan ini, banyak ya ini yang Ibu rasa sudah melihat sedikit tadi pas saat kita berkumpul bagaimana sikap di antara kalian dengan teman itu sudah terlihat sama Ibu. Jadi semoga nanti ke depannya akan lebih berasa lagi ya, terutama persatuan, rasa peduli, rasa ini harus dikembangkan ya, harus terus dipupuk masih sedari muda ya Pak Huri ya, karena itu kalau sudah makanya ada program seperti ini untuk anak muda supaya nanti tertanam sampai dewasa, sampai tua, supaya rasa kebangsaan dan rasa apa yang memiliki kecintaan terhadap tanah air itu mengental dalam darah daging kalian semua gitu, tertanam ya, terhujat dalam diri kalian gitu. Jadi terjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya mungkin kita sudah tadi kalian bisa melihat bagaimana pengasingan dari rumah Bung Hatta ya, tempat pengasingan Bung Hatta itu ya, kalau pelajari mungkin kita agak sedih juga ya tahu bagaimana tahu perjuangan dari setiap ini. Pak Huri, saya perlu veteran ya untuk ini ke mahasiswa ex veteran gitu, cuman saya belum ketemu kontaknya kemarin itu. Jadi di modul nanti dua pekan lagi tuh kita ada untuk rasa nasionalisme ini mengundang veteran inginnya gitu. Jadi lebih berasa bagaimana perjuangan ini. Saya belum ketemu kontaknya dengan Bu Pujia. Kalau Pak Huri ada ini ya info di Ampos Pisan. Nah. Oh Bu Is, kemana? Oh ada. Ini maaf ya, keluar sendiri. Kayaknya sinyal juga. Iya, sinyal memang. Oke, Ibu rasa untuk acara sekarang hari ini refleksi cukup ya. Pak Huri, terima kasih. Ini sudah mau ajan maghrib. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Tadi 3 ya. Mahasiswa kerjakan Bu Is. Iya, dikerjakan ya, di-upload Ispada jangan lupa. Oke, Pak Huri, terima kasih untuk waktunya. Sami-sami Bu Haji. Untuk kesediaannya, sharing ilmunya, sharing pengetahuan pada kita semua. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa membalas semua yang sudah Kau berikan pada kita semua. Amin. Dan hari ini menjadi ladang amal ibadah kita semua ya, mahasiswa yang Ibu banggakan. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu ucapkan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Jangan lupa ya, Ispada. Bagaimanapun nanti di Ispada kalau kita nggak ngerjain UKT kalian nggak akan turun, termasuk untuk dana ini gitu nggak akan turun-turun. Jadi disiapkan. Kalau yang kesusahan bisa minta tolong dengan temannya ya. Coba mungkin ada salah apa bagaimana, karena ada beberapa yang tidak bisa masuk ke dalam Ispada gitu, absen doang tapi upload tugas nggak bisa. Jadi tolong dibantu temennya ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya semuanya ya. Kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Oke, terima kasih Pak Huri. Salam sore semua ya. Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten. Assalamualaikum. Wilujeng Sonten. Ya.